Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya Ibu Kholijah Tapiana Sari dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siapkan untuk belajar pada pertemuan ini? Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baiklah, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang proses pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Selanjutnya, dalam pertemuan ini kita lanjutkan pembahasan materinya tentang organ pencernaan pada manusia. Organ atau alat pencernaan makanan terdiri atas saluran pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya proses pencernaan, sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan seperti kelenjar air liur, kelenjar lambung, kelenjar pankreas yang masing-masing menghasilkan enzim untuk pencernaan secara kimiawi. Fungsi daripada alat pencernaan makanan atau organ pencernaan makanan adalah pertama, menghancurkan makanan menjadi lebih halus. Yang kedua, menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan yang ketiga, mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Alat atau organ pencernaan makanan dibagi menjadi dua alat utama yang terdiri dari pertama mulut, yang kedua esofagus, yang ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, yang keenam anus. Sedangkan alat tambahannya ini berupa gigi, lidah, dan kelenjar. Mulut, yang pertama, mulut merupakan suatu rongga yang dibatasi oleh rahang atas. Ini rahang atas, kemudian rahang bawah, serta langit-langit. Dinding dalamnya dilapisi oleh sel-sel epitel berlapis-lapis yang memproduksi lendir untuk melindunginya. Di dalam mulut ada gigi, ya. Kemudian gigi berfungsi melakukan pencernaan mekanik, yaitu merobek, memotong dan menggiling bahan makanan sehingga berubah bentuknya dari besar menjadi kecil, panjang menjadi pendek, dan kasar menjadi halus. Nah, nanti di dalam gigi ini terdiri dari beberapa jenis macam gigi. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kemudian di dalam mulut juga ada organ tambahan yaitu berupa lidah. Lidah tersusun atas otot-otot lurik yang mengandung lekukan disebut papil. Dalam papil terdapat sel-sel pengecap yang berfungsi sensorik untuk merasakan makanan, sehingga lidah berfungsi sebagai indera pengecap syarat atau merasakan citra rasa makanan. Fungsi lidah dalam sistem pencernaan makanan adalah membolak-balikan makanan dan membentuknya menjadi gumpalan yang disebut bolus. Ini dia permukaan lidahnya yang terdiri dari berbagai macam papila. Organ selanjutnya adalah esofagus atau kerongkongan, ya. Kerongkongan merupakan gelang-gelang tulang rawan yang digerakkan oleh otot lurik dan otot polos yang bekerja secara bergantian, meremas dan mendorong, yang disebut gerak peristaltik, sehingga bolus ataupun makanan yang menggumpal tadi masuk ke dalam lambung. Jadi dari mulut dengan adanya gigi dan lidah, kemudian
masuk melalui paring, kerongkongan. Nah, disinilah terjadinya gerakan peristaltik daripada otot kerongkongan yang nantinya akan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya adalah lambung. Ya. Lambung terletak di rongga perut atau abdomen, tepatnya di bawah diafragma di sisi kiri. Lambung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Ya, jadi nanti ada bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Bagian-bagian lambung, yang pertama kardia. Ini adalah bagian lambung yang dekat dengan kerongkongan. Jadi bagian lambung sebelah atas. Selanjutnya adalah bagian fundus, yaitu bagian lambung tengah yang dindingnya tersusun atas otot-otot polos yang tersusun melingkar membentuk lekukan-lekukan. Yang ketiga adalah pilorus, bagian lambung yang dekat dengan usus halus dan terdapat klep yang disebut klep pilori yang berfungsi menjaga makanan dari usus agar tidak kembali lagi ke lambung. Organ selanjutnya adalah usus halus. Gambaran umum mengenai usus halus adalah tuba terlilit yang merentang dari sphincter pilorus sampai ke katup ileosekal, tempatnya menyatu dengan usus besar. Diameter usus halus kurang lebih 2,5 cm dan panjangnya sekitar 3-5 meter. Jadi ini nanti ada bagian-bagiannya, ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Bagian duodenum atau usus 12 jari adalah usus yang berbatasan dengan lambung pada ujung pilorus. Pada bagian ini merupakan tempat bermuaranya kelenjar-kelenjar pencernaan, antara lain kelenjar pencernaan di hati, kelenjar pencernaan di pankreas, dan kelenjar Lieberkühn dan kelenjar Brunner dalam dinding usus 12 jari atau duodenum. Jadi ini otot-ototnya. Kelenjar pencernaan di hati. Hati menghasilkan getah empedu yang mengandung garam empedu yang berfungsi mengubah lemak menjadi bentuk emulsi agar dapat dicerna oleh enzim lipase. Nanti yang akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian kelenjar selanjutnya adalah kelenjar pencernaan di pankreas. Ini ya, organ dari pankreas kita berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin, di mana kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran khusus untuk mengeluarkan hasil sekresinya, dan kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan hasil sekresinya yang berupa enzim, dalam hal ini adalah enzim pencernaan. Yang ketiga adalah kelenjar Lieberkühn dan kelenjar Brunner dalam dinding usus 12 jari yang menghasilkan hormon sekretin yang merangsang kelenjar Lieberkühn untuk menghasilkan getas usus yang terdiri dari yang pertama protease misalnya trypsinogen, yang dua koenzim misalnya enterokinase. Bagian selanjutnya setelah duodenum adalah jejunum. Jejunum ini merupakan bagian usus halus yang berfungsi menyelesaikan pencernaan yang belum selesai di dalam duodenum. Jadi dilanjutkan atau melanjutkan pekerjaan dari duodenum. Bagian selanjutnya adalah ileum. Ileum merupakan tempat terjadinya absorpsi zat makanan yang telah terbentuk monomer-monomernya untuk dibawa ke seluruh tubuh dengan melewati hati. Kapiler-kapiler darah yang akan mengabsorpsi zat makanan tersebut masuk ke area vilusnya. Ini sudah ada kapiler-kapiler darahnya. Bagian selanjutnya setelah usus halus adalah usus besar. Bagian materi dalam saluran pencernaan masuk ke usus besar. Sebagian nutrien telah dicerna dan diabsorpsi dan hanya menyisakan zat-zat yang tidak tercerna. Usus besar terdiri dari sekum atau kantong tertutup yang menggantung di bawah area katup ileosekal.
kemudian kolon, ada kolon descendens, ada juga kolon transversa atau kolom yang lainnya, kolom ascendent. Kemudian ada juga bagian rektum, bagian saluran dengan panjang 12-13 cm yang berakhir pada saluran anal dan membuka ke eksterior di anus, ya. Jadi ini ada bagian usus buntunya, ini bagian yang menyempit, kemudian ada kolon ascendens, ada kolon transversum dan kolon descendens. Kemudian pada bagian akhirnya sebelum anus adalah rektum. Pada bagian dari tadi usus besar, ini dia bagiannya, ada bagian kolom. Pada kolon banyak hidup mikroorganisme seperti bakteri Escherichia coli yang melakukan proses fermentasi sisa-sisa pencernaan sehingga terbentuk feses, vitamin K dan vitamin B. Selain fermentasi juga terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi beberapa senyawa yang masih berguna bagi tubuh, misalnya air, bilirubin, dan hematin. Usus pembusuk dibedakan menjadi kolon ascendent, usus naik, tadi ya sudah ada gambarnya. Kemudian kolon transcendent, usus miring, dan kolon descendent atau usus turun. Yang kedua adalah bagian kekum. Pada manusia, kekum tidak digunakan sehingga mengecil, yang disebut dengan usus buntu. Akan tetapi, pada hewan pemakan rumput, kekumnya berkembang sangat baik, seperti pada kelinci, sapi, dan kambing. Bagian selanjutnya daripada usus besar adalah rektum. Rektum merupakan tempat menampung sementara feses sebelum dikeluarkan. Jika penampungan di bagian ini terlalu lama, akan terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali oleh rektum, sehingga sisa-sisa yang seharusnya dibuang akan diserap kembali. Hal ini dapat menyebabkan metabolisme sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pada tubuh. Bagian terakhir daripada sistem pencernaan, bagian organ pencernaan atau alat pencernaan adalah anus. Anus tersusun atas otot polos yang berbentuk sphincter dan dapat berkembang membesar sesuai dengan kebutuhan. Proses pelepasan feses disebut juga dengan defekasi. Jadi pada bagian organ atau alat pencernaan ini setelah dari rektum yang merupakan ujung daripada usus besar, maka akan bermuara di anus. Baiklah, demikian paparan materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.